Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus ke bumi setelah banjir bandang menyapu dunia. Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah untuk menyeru dan mentauhidkan Allah di Irak Selatan kepada Bani Rasib. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Nuh diutus kepada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad atau 500 tahun. Nabi Nuh mengarungi banjir ketika beliau berumur 600 tahun dan kemudian setelah banjir ia hidup selama 350 tahun. Nabi Nuh hidup di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun atau 950 tahun. Pembuatan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam tiada henti-hentinya mendakwai kaumnya baik siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Tetapi dakwah Nabi Nuh alaihissalam ditentang oleh kaumnya dan mereka tidak mempercayainya. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Maka disuruhlah Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surah Hud ayat 37. Setelah turun perintah dari Allah untuk membangun sebuah bahtera, maka Nabi Nuh segera mengumpulkan para pengikutnya yang beriman untuk membuat sebuah kapal atas petunjuk Allah. Setelah kapal sudah jadi dan siap berlayar, Nabi Nuh alaihissalam dan bersama pengikutnya, tumbuhan serta hewan telah masuk kapal. Maka Allah menurunkan hujan yang lebat. Angin bertiup dengan kencangnya. Bumi pun mengeluarkan air dengan derasnya. Ketika itu anak Nabi Nuh, Kan'an, tidak mau ikut naik ke kapal. Ia tidak mau beriman kepada ayahnya atau Nabi Nuh. Malah ia berlari dan menyelamatkan dirinya ke gunung. Maka ditenggelamkannya semuanya orang-orang kafir. Tak ada satu orang pun kafir yang selamat dari banjir bandang yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka, kecuali orang-orang yang beriman yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh. Jumlah orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam sedikit, menurut riwayat tak kurang dari 80 orang saja. Setelah Nabi Nuh mendakwai mereka selama 5 abad setelah menjadi Nabi dan Rasul. Penemuan kapal Nabi Nuh di pegunungan Ararat, Turki. Sekelompok peneliti dari Cina dan Turki yang tergabung dalam Noah Art Ministries International mengumumkan pada bulan April 2010 bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh alaihissalam yang berada di ketinggian 2515 meter dari permukaan laut di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki bagian timur. Para peneliti pun berhasil masuk dalam perahu dan mengambil foto dari beberapa spesimen, dan setelah diteliti bahwa spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun, dan hal itu sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang itu juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihissalam, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Di sekitar objek tersebut juga ditemukan sebuah batu besar dengan lubang pahatan. Para peneliti percaya bahwa batu tersebut adalah drop stoner yang berada di belakang kapal sebagai keseimbangan. Kembali lagi ke pembahasan Nabi Nuh alaihissalam.
Menurut suatu riwayat, kapal Nabi Nuh berada di gelombang air selama 6 bulan lamanya dan berlayar dari bulan Rajab sampai akhir pada tanggal 10 Muharram. Maka Allah menghentikan banjir tersebut dan kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang dikenal dengan Bukit Judi atau tempat yang tinggi. Kemudian Nabi Nuh beserta kaumnya yang beriman dalam kapal keluar bersama-sama dalam keadaan selamat, sehingga beliau dan kaumnya bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikan kepada dirinya dan kaumnya yang beriman. Dan di sanalah Nabi Nuh dan putra-putranya yang beriman, Sam, Ham, dan Jafid, juga kaumnya yang beriman hidup dan berkembang keturunannya. Nabi Nuh masih hidup selama 350 tahun setelah banjir bandang hingga Nabi Nuh alaihissalam wafat. Wallahu a'lam bishawab.